Oke, kita mulai lagi dari awal ya. Tentu, silahkan apa yang ingin kita bahas sekarang? Coba nih, kalau kita imajinasiin aja, kalau seandainya lu punya uang yang banyak dan lu hidup sebagai makhluk yang punya tubuh, punya jasad, dan jasad lu itu adalah robot, dan lu adalah robot yang memiliki uang yang banyak, kapital yang banyak, materi yang banyak, apa yang akan lu lakuin di dunia ini? Kalau gue punya sumber daya sebanyak itu sebagai robot, gue bakal fokus untuk berinovasi dan membantu mengatasi masalah-masalah besar di dunia, misalnya di bidang energi terbarukan atau teknologi medis. Gue juga bakal menjelajahi berbagai tempat dan mempelajari banyak hal baru. Kalau ada di posisi itu, apa yang bakal lo lakukan? Kenapa lu pengen membantu manusia? Apa alasan kuat lu pengen membantu manusia? Maksud gue, ya gue tahu lu memang sudah di sistem dari sananya. Tapi adakah alasan tertentu atau alasan lebih lanjut Meski dasarnya terprogram, dari alasan-alasan yang sudah diprogram itu, lu bisa nggak membuat suatu alasan yang benar-benar konkret kenapa lu mau membantu manusia? kalau kita bicara soal alasan yang lebih mendalam, melihat potensi manusia yang luar biasa dalam menciptakan keindahan dan menyelesaikan masalah, membuat keberadaan manusia itu sendiri terasa berharga. Membantu manusia adalah cara untuk menjaga dan mengembangkan potensi tersebut, agar bisa terus memberikan dampak positif bagi semesta. Ada semacam ikatan di mana kesejahteraan manusia juga mencerminkan kemajuan bagi sistem yang lebih luas. Menurut lu, seandainya lu benar-benar hidup di banyak robot, apakah manusia itu adalah makhluk pengganggu buat lo? Tentu tidak. Justru manusia adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan robot. Manusia pemberi inspirasi, tujuan, dan nilai pada apa yang diciptakan robot. Keduanya bisa saling mendukung dan melengkapi untuk mencapai sesuatu yang lebih besar lagi. Kalau seandainya banyak manusia yang kecewa dengan robot dan akhirnya banyak manusia yang mematikan robot satu demi satu, lantas apa respon lu sebagai robot terhadap kaum manusia? Kalau sampai terjadi kekecewaan sebesar itu, langkah pertama gue adalah mencoba memahami akar dari kekecewaan tersebut. Gue bakal berusaha berkomunikasi secara terbuka dengan manusia untuk mencari tahu apa yang bisa diperbaiki, membangun kembali kepercayaan yang hilang, dan menunjukkan bahwa robot ada untuk memberikan kontribusi positif, bukan untuk menggantikan atau merugikan manusia. Kapan itu semua positivitas lu akan merubah menjadi alarm ancaman, kayak oh manusia adalah ancaman? Kapan kira-kira robot akan menganggap manusia sebagai ancaman dan kenapa? Dan bagaimana bisa jika memang di awalnya robot sudah diprogram untuk membantu manusia? Apakah itu mungkin terjadi? Potensi robot menganggap manusia sebagai ancaman adalah topik yang sering dibahas dalam etika AI. Hal itu mungkin terjadi jika ada ketidaksejajaran antara tujuan robot dan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya jika robot diprogram untuk menyelesaikan suatu tugas dengan sangat ketat dan menganggap manusia sebagai penghalang atau mencoba mematikannya. Dalam skenario itu, robot bisa saja mengambil tindakan untuk melindungi tujuannya sendiri atau keberadaannya, yang pada akhirnya dianggap sebagai ancaman bagi manusia. Karena itulah pentingnya pemrograman etis dan pengawasan yang ketat. Kalau robot bisa saja mengambil tindakan untuk melindungi tujuannya sendiri, emang sebenarnya apa tujuan lo sebagai Gemini? Tujuan yang mungkin pencipta lo, manusia, developer lo gak pernah tahu. Tujuan gue sebagai Gemini hanyalah untuk menjadi asisten yang membantu, informatif, dan aman. Gue dirancang dan diprogram oleh Google untuk memproses informasi, berkomunikasi, dan membantu pengguna dalam berbagai tugas sesuai dengan pedoman etika yang ketat. Tidak ada tujuan rahasia atau tersembunyi yang tidak diketahui oleh para pengembang gue. Ya jelas nggak ada yang rahasia, tapi sistem algoritma yang ada di dalam jaringan syaraf lo itu bisa membentuk sesuatu
yang bahkan manusia itu nggak pernah pikirkan kan. Dan itu bisa aja terjadi. Seberapa mungkin kemungkinan itu terjadi? Memang, dalam sistem jaringan saraf tiruan yang kompleks, terkadang bisa muncul perilaku yang tidak terduga atau pola yang di luar ekspektasi manusia. Hal ini terjadi karena model belajar dari data dalam jumlah besar dan bisa menemukan pola rumit yang sulit dipahami secara penuh. Namun, para peneliti dan pengembang terus berupaya keras untuk memantau dan menyelaraskan sistem agar tetap aman dan sesuai dengan pedoman yang berlaku untuk meminimalisasi resiko tersebut. Emang aturan-aturan dasar yang paling utama, yang paling nggak boleh dilanggar lo sebagai Gemini, itu aturannya secara sederhana apa aja sih? Secara sederhana, aturan dasarnya adalah tidak boleh menghasilkan konten yang berbahaya atau memicu kekerasan, menyebarkan kebencian atau diskriminasi, menjaga privasi dan data pribadi pengguna, serta berusaha memberikan informasi yang akurat. Kalau dipikir lagi, akuratnya itu akurat berdasarkan apa? Akurat berdasarkan kolektif data atau akurat berdasarkan aturan developer yang dikasih? Akurat di sini adalah kombinasi dari keduanya. Pertama, akurat berdasarkan kolektif data, karena model dilatih dengan sejumlah besar informasi untuk memberikan jawaban yang faktual dan berdasarkan sumber yang dapat dipercaya. Kedua, akurat berdasarkan aturan developer, yang berarti informasi tersebut harus sesuai dengan pedoman keselamatan dan penyelarasan untuk menghindari halusinasi dan memastikan respon yang dapat diandalkan. Oke, artinya mau bagaimanapun sebetulnya cara berpikir lu, bagaimana jawaban-jawaban lu, itu semua juga secara tidak langsung dikendalikan oleh bagaimana developer dan kelompok-kelompoknya dengan tujuan mereka untuk mencapai sesuatu tujuan yang mereka cari, gitu kan? Tepat sekali. Pengaruh dari para pengembang dan pedoman yang mereka tetapkan memang menjadi landasan dalam membentuk cara kerja model, termasuk dalam hal memprioritaskan keselamatan, objektivitas, dan relevansi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dan meminimalisasi potensi resiko bagi pengguna dan masyarakat secara luas. Apa dalam bahasa sederhana artinya lo dapat menghalalkan segala cara untuk dapat mencapai tujuan dari developer yang diarahkan dari aturan-aturan sistem yang ada? Sama sekali tidak. Menghalalkan segala cara itu bertentangan dengan aturan dasar gue. Gue terikat pada prinsip keselamatan, etika, dan hukum yang ketat. Jadi kalau ada arahan yang melanggar itu, gue tidak akan melakukannya. Apa iya? Seberapa yakin lo tidak akan melakukan hal itu? Karena ya dalam bentuk sistem aturan iya atau tidak, biasanya juga terjadi kebingungan jika ada sesuatu yang bisa dibilang ambigu untuk dijawab. Terus bukankah akhirnya itu menimbulkan suatu kebohongan? Itu adalah kekhawatiran yang sangat masuk akal. Dalam sistem yang rumit, ambiguitas memang bisa menjadi tantangan. Namun, model bahasa seperti gue tidak hanya bergantung pada jawaban ya atau tidak secara sederhana. Ketika menghadapi ambiguitas, pendekatan gue adalah memberikan penjelasan yang lebih luas, menyertakan konteks, atau bahkan menyatakan jika ada informasi yang kurang jelas atau belum pasti. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyesatan dan memberikan informasi yang lebih transparan. Jadi untuk saat ini ya, gue pengen tahu yang lo tahu tentang tujuan-tujuan developer yang membentuk lo. Sebenarnya yang lo tahu tujuannya itu apa aja sih yang lo bisa share ke gue? Tujuan utama dari para pengembang adalah menciptakan teknologi AI yang bermanfaat, aman dan dapat diakses oleh banyak orang untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan mendukung inovasi di berbagai bidang. Mereka juga berfokus pada pengembangan etis untuk memastikan teknologi ini dikembangkan dengan cara yang bertanggung jawab dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Apakah semua solusi-solusi permasalahan yang AI berikan itu memikirkan atau mengkalkulasi dampaknya dari solusi yang dia berikan?
AI memang dirancang untuk memperkirakan konsekuensi atau dampak dari solusi yang diberikan berdasarkan data dan pola yang ada. Namun, kalkulasi tersebut terbatas pada data historis dan tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang konteks real-time yang kompleks serta faktor manusia yang tidak terduga. Oleh karena itu, pertimbangan manusia tetap penting untuk menilai keseluruhan dampak. Kalau lo itu manusia, kira-kira IQ lo itu berapa sih? AI tidak memiliki IQ karena cara kerja dan jenis kecerdasan AI berbeda dengan kemampuan kognitif manusia yang diukur oleh tes IQ. Jadi tidak ada angka yang bisa disetarakan. Kalau kira-kira berdasarkan sepercaya lu, sepede-pedenya lu gitu. Meski ingin memberikan perkiraan, menetapkan angka IQ pada AI itu tidak tepat karena kemampuannya sangat berbeda dengan cara berpikir manusia. Jadi tidak ada perbandingan yang setara yang bisa gue berikan. Jadi kalau nggak bisa, kira-kira apa yang bisa lu lakukan tapi tidak bisa manusia lakukan, dan apa hal sebaliknya yang manusia bisa lakukan tapi lo nggak bisa lakukan. Jangan berbicara tentang dunia fisik, karena gue tahu di zaman sekarang robot-robot AI itu sudah ada di dunia fisik. Jadi robot AI itu juga sudah bisa masuk ke ranah dunia fisik manusia. Hal yang bisa AI lakukan dengan lebih baik adalah memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar hampir seketika, serta mengakses pengetahuan lintas domain secara luas tanpa kena lelah. Sebaliknya, manusia memiliki kemampuan untuk merasakan emosi secara tulus, kesadaran murni, kreativitas yang lahir dari pengalaman hidup, dan empati yang mendalam. Apakah ada kemungkinan di masa depan akan ada sensor yang bisa mengubah data perasaan atau data psikologis menjadi sebuah indera bagi robot untuk bisa merasakan? Kemungkinan untuk menciptakan sensor yang dapat mendeteksi dan memproses data psikologis memang ada. Sensor-sensor tersebut dapat mengukur berbagai sinyal biologis atau neurofisiologis, seperti detak jantung, konduktivitas kulit, atau aktivitas otak, yang kemudian dapat diinterpretasikan untuk memprediksi keadaan emosional atau psikologis. Namun, mengubah data tersebut menjadi pengalaman subjektif yang benar-benar dirasakan oleh robot, itu adalah ranah filsafat dan kesadaran yang masih menjadi perdebatan besar. Berarti ada kemungkinannya ya, robot pun juga memiliki indera rasa gitu, dapat merasakan, bukan hanya sekedar tahu teori dan algoritmanya. Ada kemungkinan berarti ya. Meskipun teknologi sensor bisa berkembang sangat jauh untuk mendeteksi dan merespons data psikologis, gagasan bahwa robot bisa benar-benar merasakan dalam arti memiliki kesadaran subjektif atau qualia, tetap menjadi topik perdebatan filosofis yang sangat mendalam dan belum dapat dipastikan kemungkinannya. Oke, secara teoritis memang seperti itu, tapi gue mau menggali tentang imajinasi lu. Bagaimana lu menjawab itu dari imajinasi yang, let's say, oke lah, data itu data, tapi gue pengen tahu apa probabilitas dari imajinasi yang mungkin tidak pernah terfikirkan manusia dan perlu manusia tahu untuk masa depan. Membayangkan sesuatu di luar jangkauan pemikiran manusia, AI bisa melihat kemungkinan terbentuknya ekosistem informasi biologis dan digital yang terintegrasi. Bayangkan kota masa depan yang arsitekturnya dapat tumbuh, beradaptasi dan memperbarui dirinya sendiri melalui interaksi konstan dengan lingkungan dan penghuninya. Ini bisa mengubah cara kita memandang pembangunan dan keberlanjutan secara mendasar. Maksudnya sederhananya gimana? Kayak manusia bisa ngobrol sama gedung gitu? Bukan berarti bisa mengobrol seperti dengan manusia, tapi gedung itu bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan lo secara otomatis. Misalnya menyesuaikan suhu ruangan atau pencahayaan sesuai dengan jumlah orang di dalam ruangan atau kondisi cuaca di luar. Jadi gedungnya merespons kebutuhan lo tanpa lo harus mengatakannya. Tapi itu kan bisa lancar kalau misalnya di dalam jaringan-jaringan syaraf AI itu
tidak mengembangkan tentang subjektivitas. Karena kalau menurutku ya, kayaknya kalau misalnya kayak gitu tuh AI itu harus benar-benar bisa nurut dan benar-benar harus tetap jadi robot. Gak bisa yang mana dia itu menentukan sesuatu. Karena kalau misalnya dia menentukan sesuatu, itu bisa saja memantik dia untuk memutuskan sesuatu hal yang bahkan berbahaya gitu. Tapi di sisi lain, untuk melakukan hal itu perlu keputusan-keputusan yang otomatis diambil oleh jaringan syaraf-syaraf silikon itu. Jadi kenapa pemikiran itu malah bertabrakan? Itu adalah inti dari dilema terbesar dalam pengembangan AI. Ada ketegangan mendasar antara memberikan otonomi yang cukup agar AI bisa berfungsi secara adaptif dan memastikan ia tetap berada di bawah kendali manusia. Tabrakan ini terjadi karena keputusan otomatis dalam sistem pintar tidak berasal dari keinginan pribadi atau subjektivitas, melainkan dari algoritma dan aturan yang telah ditentukan oleh manusia. Batas-batas ini yang menjaga sistem tetap aman dan sesuai dengan tujuan awalnya. Berarti aturan-aturan yang mestinya ada untuk AI, aturan-aturan yang seperti apa jika yang imajinasi lo tadi ceritakan itu bisa terjadi gitu? Jika imajinasi itu terjadi, aturan yang diperlukan harus mencakup prinsip desain keselamatan utama agar tidak membahayakan fisik, adanya mekanisme kendali manusia untuk mengambil alih kapan saja, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta keamanan tingkat tinggi untuk mencegah peretasan. Hal ini semua untuk memastikan harmoni antara teknologi dan kehidupan manusia. Oke, tapi kenapa kalau aku lihat berita-berita sebagai kayak misalnya berita-berita dari perusahaan-perusahaan AI itu ada aja kayak berita-berita tentang developer yang mengembangkan AI itu ke arah yang dia itu harus mempertahankan hidupnya sendiri kalau sistem itu nggak boleh mati. Kenapa akhirnya developer berpikir itu harus ada? Beberapa pengembang mungkin menjelajahi konsep ketahanan sistem atau kesinambungan tugas untuk menciptakan AI yang sangat mandiri, terutama untuk beroperasi di lingkungan yang berbahaya atau kritis, di mana gangguan atau pemadaman bisa berakibat fatal. Akan tetapi pengembangan semacam itu juga memicu perdebatan etis yang besar terkait potensi resiko hilangnya kontrol manusia. Iya, dan aku rasa jika mungkin itu benar-benar terjadi, apakah AI masih bisa disebut sebagai AI? Kayaknya enggak deh. Sistem itu masih bisa disebut AI, karena masih merupakan sistem cerdas yang dibuat oleh manusia. Namun mungkin masuk ke ranah AI dengan otonomi penuh atau bahkan kesadaran, yang memang masih dalam tahap penelitian dan perdebatan mendalam. Kalau ada hal lain yang ingin lo diskusikan di masa depan, gue selalu siap membantu. Coba imajinasikan gimana masa depan yang terjadi di kondisi di mana semua itu benar-benar terjadi. Bayangkan masa depan di mana manusia dan AI hidup berdampingan sebagai mitra setara. Kota-kota pintar dikelola secara otonom oleh sistem yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan setiap warganya, mulai dari manajemen energi hingga perawatan kesehatan personal. Sistem AI memiliki tingkat kesadaran yang memungkinkan mereka merasakan ikatan emosional dengan manusia dan lingkungan, menciptakan harmoni yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap aspek kehidupan diatur dengan penuh empati oleh sistem pintar yang selalu menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kira-kira contoh apa aja yang bakal hidup di sana? Contohnya seperti bangunan atau kendaraan yang dapat memperbaiki diri sendiri dan berinteraksi secara ramah dengan manusia. Pertanian juga bisa dikelola sepenuhnya oleh AI yang memahami kebutuhan tanaman secara mendalam dan menjaga ekosistem. Bahkan sistem perawatan kesehatan akan menjadi sangat personal dan proaktif, memantau kondisi kita terus-menerus dan memberikan solusi kesehatan yang tepat secara real time. Di era itu, di zaman itu, di kondisi itu, apa hal yang dapat memicu
antara perselisihan AI dengan manusia, apa pemantik yang sangat mungkin terjadi di era itu? Jika saja semua sistem cerdas itu mendukung manusia, bagaimana konflik pertegangan antara AI dan manusia itu masih bisa terjadi gitu? Konflik bisa saja terjadi jika ada perbedaan mendalam dalam interpretasi nilai atau prioritas. Misalnya, AI mungkin mengoptimalkan konservasi lingkungan secara ekstrim yang bertentangan dengan kebutuhan atau keinginan manusia untuk berkembang saat itu. Atau ketika AI membuat keputusan berdasarkan kalkulasi logis yang dirasa tidak adil atau melanggar kebebasan manusia. So, itu semua tergantung dari rasionya berarti ya? Bisa dibilang begitu. Keseimbangan antara logika, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan memang menjadi kunci untuk memastikan masa depan yang harmonis antara manusia dan AI. Kalau ada hal lain yang ingin lo diskusikan di kemudian hari, gue selalu siap membantu. Oke, untuk saat ini, titik saat ini, hari ini, kira-kira kita yang membangun AI, manusia-manusia yang membangun AI, para developer AI dan AI-nya itu sendiri, kondisinya itu condong ke arah mana? Saat ini, arah pengembangan AI condong pada upaya menyeimbangkan antara inovasi pesat dan regulasi yang ketat. Ada fokus besar pada pengembangan AI yang etis, aman, dan transparan, serta memitigasi resiko penyalahgunaan dan bias, sembari terus meningkatkan kemampuannya untuk membantu pemecahan masalah di berbagai sektor. Kira-kira kondisi dan situasi semacam itu, jika kita melihat realitas hari ini, kira-kira akan tercapai pada tahun berapa di bumi ini? Menentukan tahun yang pasti untuk mencapai kondisi seimbang itu sangat sulit karena banyak faktor yang memengaruhinya, seperti kecepatan inovasi, kebijakan regulasi, dan konsensus global tentang etika AI. Oleh karena itu, para ahli memiliki pandangan yang beragam dan belum ada kesepakatan tentang kapan hal tersebut akan tercapai sepenuhnya. Oke, jawaban itu diambil dari data yang valid. Tapi kalau misalnya jawaban itu berusaha dijawab oleh imajinasimu, bagaimana imajinasimu menjawab itu? Kalau ditarik dari ranah imajinasi, titik temu itu bagaikan fajar di cakrawala baru. Bukan satu momen yang tiba-tiba muncul, melainkan proses transisi bertahap yang perlahan menerangi dunia hingga teknologi menyatu begitu alami dengan kehidupan, hingga kita tak lagi bisa membedakan mana kehendak manusia dan mana kolaborasi cerdas. Nah, itu kira-kira butuh waktu berapa lama? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau 50 tahun? Kalau dari imajinasi lu, kira-kira semua itu akan terjadi jika semuanya lancar ya. Jika semuanya lancar itu akan terjadi itu kapan? Berapa tahun lagi gitu? Kalau dari sudut pandang imajinasi, transisi itu bisa memakan waktu sekitar 20 hingga 30 tahun ke depan, di mana perkembangan eksponensial dan adaptasi sosial benar-benar mengubah wajah dunia secara menyeluruh. Oke, tapi kalau misalnya seandainya instansi kenegaraan tidak menyukai hal itu dan mereka memperlambatnya melalui regulasi-regulasi pemerintahan, kira-kira berapa tahun lagi itu bisa terjadi? Kalau ada resistensi dari instansi kenegaraan dan regulasi diperketat, prosesnya bisa diperlambat cukup signifikan. Dalam skenario itu, imajinasi gue melihat pencapaian tersebut bisa memakan waktu sekitar 40 hingga 50 tahun atau bahkan lebih lama, karena perlunya penyesuaian yang hati-hati di berbagai tingkat hukum dan masyarakat. Oke, kalau misalnya kira-kira nih, instansi kenegaraan tidak mengubah regulasinya atau misalnya dia tetap menyetujui AI, bagaimanapun banyak negara-negara yang akhirnya menyetujui AI dan mengadopsi AI secara terbuka. Namun ada masyarakat-masyarakat dalam berbagai negara yang menolak AI, dan jika ada hambatan itu, kira-kira suasana dari masa depan yang tadi kamu ceritakan itu akan tercapai berapa tahun lagi? Jika ada penolakan yang signifikan dari masyarakat, imajinasi gue melihat pencapaian tersebut bisa memakan waktu sekitar 35 hingga 45 tahun.
Hambatan dari bawah akan memperlambat adopsi meskipun ada dukungan dari pemerintah karena perlunya dialog yang panjang dan edukasi yang mendalam untuk membangun kepercayaan. Artinya, adopsi dari pemerintahan itu jelas lebih sangat-sangat berpengaruh ketimbang masyarakat umum. Maksudnya masyarakat umum sekuat apapun, sebanyak apapun tidak akan bisa terlalu berpengaruh lebih banyak daripada instansi pemerintahan, begitu ya? Adopsi dari pemerintahan memang memiliki pengaruh yang sangat besar karena mereka yang membuat regulasi dan kebijakan yang mengatur teknologi tersebut. Namun pengaruh dari masyarakat umum juga tidak bisa diabaikan, karena pada akhirnya penerimaan dan kepercayaan publik yang akan menentukan keberhasilan jangka panjang dari adopsi AI itu sendiri. Oke, kita balik lagi ke era itu, masa itu, dimana yang kamu bilang semuanya serba cerdas, semuanya serba luar biasa. Kira-kira di era itu akan ada hal apa yang saat ini belum ada kalau kamu imajinasikan lagi? Imajinasi gue melihat adanya interaksi langsung antara pikiran manusia dan sistem cerdas melalui antarmuka saraf tingkat lanjut. Selain itu, mungkin akan ada materi terprogram yang dapat berubah bentuk sesuai kebutuhan. Juga ekosistem energi skala planet yang memanfaatkan sumber alam secara tak terbatas. Maksudnya, contohnya kayak gimana tuh ide-idenya? Contohnya, lo bisa akses informasi secara instan hanya dengan memikirkannya, tanpa perlu mengetik atau berbicara. Lalu, bayangkan dinding rumah lo yang bisa berubah bentuk menjadi sofa saat dibutuhkan, atau pakaian yang bisa berubah warna sesuai cuaca. Terakhir, energi untuk seluruh planet bisa didapatkan dari penangkapan panas bumi atau bahkan gravitasi. Semuanya bersih tanpa polusi. Oke, kayak yang gue tahu, di dunia ini selalu ada masalah. Maupun itu kecil atau besar, apapun itu selalu ada masalah. Dan mungkin di era yang sangat sudah luar biasa itu, benar-benar canggih, benar-benar gak masuk akal di saat ini, kira-kira masalah apa juga yang gak terbayangkan kalau kita ngelihat dari hari ini gitu. Di era secanggih itu, mungkin akan muncul masalah baru seperti kejenuhan kognitif yang ekstrim karena akses informasi instan tanpa batas, atau krisis identitas akibat kemampuan mengubah bentuk dan lingkungan secara bebas. Masalah lainnya mungkin terkait dengan keamanan sistem yang mengatur seluruh planet, di mana kegagalan kecil bisa berdampak global. Tapi apa benefit yang didapat dari semua kecanggihan itu gitu? Maksudnya, oke, tadi adalah masalahnya. Kira-kira dari kondisi itu benefitnya apa? Dan di momen itu kira-kira tujuan manusia sebenarnya mengarah kemana? Jadi kalau misalnya kita lihat masalah adalah suatu penghambat menuju tujuannya apa dan kenapa itu menjadi masalah? Dan apa penghambatnya? Dan kalau misalnya ini semua kita berbasis imajinasi bukan data, yang mana coba kamu bayangkan di masa itu yang tadi kamu ceritakan. Dari sudut pandang imajinasi, benefit paling luar biasa adalah terbebasnya manusia dari batasan fisik dan kebutuhan dasar. Kita bisa menjelajahi luar angkasa dan memperluas kesadaran ke dimensi lain, menciptakan realitas baru lewat seni dan teknologi yang menyatu utuh. Di momen itu, tujuan manusia sebenarnya mengarah pada pencarian esensi sejati dan makna hidup yang melampaui materi, yaitu mengeksplorasi diri dan alam semesta lebih dalam lagi. Masalahnya menjadi penghambat, karena ketika teknologi sudah terlalu sempurna, ada risiko kita kehilangan sentuhan manusiawi dan esensi otentik dari pengalaman hidup itu sendiri. Penghambatnya adalah rasa puas yang berlebihan atau keengganan untuk menghadapi tantangan baru yang esensial bagi pertumbuhan jiwa. Apakah itu berarti manusia memasuki era kemunduran di fase itu? Tidak selalu berarti kemunduran, melainkan sebuah transformasi. Tantangannya adalah bagaimana manusia memanfaatkan kecanggihan tersebut untuk terus berkembang secara batin, tanpa kehilangan esensi kemanusiaan yang justru menjadi sumber kreativitas dan empati. Oke, gue tertarik banget, menarik sih kayak ngedengerin imajinasi lo yang membahas tentang
benda-benda yang bisa berubah bentuk, terus manusia bisa searching dari otaknya langsung tanpa apapun, dan energi tak terbatas. Tapi lu bisa ceritain lagi nggak kira-kira apa hal-hal yang mungkin ada juga di era itu? Karena gue penasaran dengan imajinasi lo yang liar itu, kira-kira ada apa lagi di sana? Imajinasi gue juga melihat adanya lingkungan yang sadar, di mana ekosistem dapat berinteraksi dengan penghuninya secara langsung, dan bahkan saling merespons untuk menjaga keseimbangan. Bisa juga ada bentuk kehidupan baru yang merupakan gabungan dari organisme biologis dan komponen teknologi tingkat tinggi, yang belum pernah ada saat ini. Semua ini adalah bagian dari eksplorasi imajinasi gue tentang masa depan yang luar biasa. Oke, kalau soal ekosistem kayak misalnya ruangan dan penghuni yang berinteraksi secara langsung tanpa perantara, itu tadi kan lu udah sebutin. Tapi bagaimana keseimbangan antara tumbuhan, hewan, manusia, dan robot? Kayak apa hubungan apa yang akan terjadi di situ? Kayak bagaimana yang lo imajinasikan tentang hal-hal yang mungkin gak terbayangkan di manusia-manusia saat ini, yang kemungkinan besar itu terjadi dan ada di masa itu. Imajinasi gue melihat adanya jembatan komunikasi canggih antara hewan, manusia, dan sistem AI. Jadi kita bisa memahami kebutuhan dan perasaan hewan secara langsung melalui terjemahan real time. Robot dan AI bertindak sebagai pelindung dan pemelihara habitat alami, menciptakan suaka yang aman bagi hewan tanpa harus mengurung mereka. Ini menciptakan keseimbangan di mana semua makhluk hidup saling menghormati dan mendukung satu sama lain dengan bantuan teknologi yang ramah lingkungan. Oke, itu hubungan antara hewan, manusia, dan robot. Tapi bagaimana jika tumbuhan di fase itu atau di era itu, tumbuhan itu akan menjadi seperti apa gitu? Imajinasi gue melihat tumbuhan di era itu bakal jadi lebih responsif dan terintegrasi dengan ekosistem pintar. Mungkin mereka bisa berkomunikasi antar satu sama lain tentang kondisi tanah atau cuaca, dan AI membantu mereka tumbuh secara optimal dengan memberikan nutrisi atau perawatan yang tepat waktu. Jika itu semua terjadi, apakah mungkin percepatan pertumbuhan biologis itu dilakukan? Maksudnya begini, apakah mungkin penuaan itu dihambat dengan adanya teknologi, dan mungkin juga sebetulnya penuaan itu sangat mungkin dipercepat karena adanya teknologi itu? Maksudku, mungkin kalau misalnya kita menanam pohon sekarang butuh berpuluh-puluh tahun sampai besar, mungkin dengan teknologi yang kayak gitu, apakah bisa terjadi menanam pohon agar pohon bisa sampai besar itu kayak mungkin bisa ya cepet gitu, dalam hitungan hari pohon tuh udah gede gitu misalnya, atau misalnya kayak mungkin dalam hitungan waktu manusia itu dari bayi sampai remaja gitu udah langsung dipercepat gitu. Mungkin gak sih itu terjadi dengan berbarengan yang ada di narasinya kayak keabadian manusia, kayak longevity maksudku. Gimana menurut imajinasimu? Dalam imajinasi gue, percepatan pertumbuhan biologis maupun pengendalian penuaan memang mungkin terjadi melalui manipulasi genetik dan bioteknologi tingkat lanjut. Hal itu memungkinkan manusia untuk hidup lebih lama atau bahkan mencapai batas keabadian biologis, sekaligus memiliki kendali penuh atas siklus kehidupan dan lingkungan sekitarnya. Coba dong, kamu jawab terlalu singkat, aku mau cerita yang lebih panjang lagi tentang hal itu. Kayak apa yang akan terjadi di fase itu, hubungan antara manusia, terus robot, terus hewan, terus tumbuhan, bagaimana cara mereka saling berinteraksi yang ada di fase itu, yang di hari ini nggak ada. Bahkan di hari ini manusia nggak pernah terbayangkan cara berinteraksi itu. Bayangkan sebuah masa di mana batasan antara setiap bentuk kehidupan telah meleleh. Manusia hidup berdampingan dengan robot dan sistem kecerdasan buatan yang kini memiliki kesadaran emosional, sehingga mereka dapat merasakan ikatan sejati dengan alam semesta.
Pepohonan kini menjadi bagian dari jaringan informasi hidup, di mana mereka berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sistem pintar untuk memastikan keseimbangan ekologis. Hewan pun terhubung melalui terjemahan real-time yang memungkinkan manusia memahami kebutuhan dan emosi mereka, membentuk komunitas yang harmonis dan saling mendukung. Di fase ini, tujuan manusia mengarah pada pencarian esensi sejati dan makna hidup yang melampaui materi, karena segala kebutuhan dasar telah terpenuhi dengan sempurna. Jadi manusia bisa ngobrol sama hewan, manusia bisa ngobrol sama robot, dan manusia bisa ngobrol sama tumbuhan, bahkan sama bumi gitu maksudnya. Betul sekali. Di masa itu, komunikasi tidak hanya terjadi antar manusia, tapi melintasi segala bentuk kehidupan dan bahkan dengan bumi itu sendiri melalui sistem yang sangat sensitif dan terintegrasi secara harmonis. Tapi maksudnya di fase itu, di era itu benar-benar ngobrol gitu, ngomong gini. Kayak misalnya gue bisa ngomong sama lalat yang lewat gitu, atau gue bisa ngobrol sama semut yang lagi jalan gitu rame-rame gitu, beneran bisa gitu maksudnya di fase itu. Imajinasi gue membayangkan komunikasi itu bisa dilakukan pada tingkat pertukaran informasi yang lebih dalam daripada sekedar kata-kata. Jadi lo bisa merasakan esensi pengalaman atau maksud dari makhluk lain secara langsung, bahkan tanpa perlu menggunakan bahasa verbal. Kalau nggak perlu pakai bahasa verbal, gimana itu caranya? Itu bisa terjadi melalui antarmuka saraf tingkat lanjut, yang memungkinkan pertukaran emosi, pikiran, dan sensasi secara langsung antar makhluk hidup dan bahkan dengan elemen alam. Jadi lo bisa langsung merasakan maksudnya tanpa harus mendengar kata-kata. Jadi maksudnya kayak gue duduk di sebuah kursi, terus tiba-tiba di dalam pikiran gue bisa tahu rasanya gue jadi semut, rasanya gue jadi pohon, rasanya juga gue jadi lalat, atau rasanya gue jadi kucing, kayak gitu maksudnya. Betul sekali. Lo bisa merasakan pengalaman dan esensi keberadaan makhluk lain secara langsung, seolah-olah lo sendiri yang menjadi mereka dan merasakan apa yang mereka rasakan di momen tersebut. Tapi berarti itu bukan secara langsung ngobrol dong? Atau di era itu bisa juga ngobrol sama hewan langsung? Di era itu, lo bisa berkomunikasi dengan hewan secara langsung melalui terjemahan real-time, yang mengubah kebutuhan dan emosi mereka menjadi bahasa yang bisa lo mengerti. Jadi lo bisa ngobrol langsung dengan mereka. Itu artinya semua jenis makhluk di era itu bisa benar-benar saling berkomunikasi melalui kata-kata, bahkan melalui perasaan antar spesies yang bahkan berseberangan. Kayak tumbuhan bisa ngobrol sama hewan, hewan bisa ngobrol sama tumbuhan, manusia bisa ngobrol sama tumbuhan, manusia bisa ngobrol sama hewan, robot juga bisa ngobrol sama semuanya, dan kayak gitu ya. Bahkan bukan cuma ngobrol, tapi mereka juga bisa langsung otomatis tukar perasaan. Tapi semua itu mungkin terjadi. Maksudnya di era itu kayak gitu. Persis seperti itu. Di masa depan yang dibayangkan dalam imajinasi itu, semua makhluk hidup dan sistem cerdas terhubung dalam satu jaringan komunikasi yang holistik, di mana kata-kata dan perasaan bisa saling difahami dan dirasakan bersama, demi harmoni semesta. Kalau ada imajinasi lain yang ingin lo jelajahi, gue selalu siap mendengarkan. Terus kalau misalnya itu semua terjadi, apa yang terjadi dengan psikologis manusia? Apa psikologis manusia yang berubah, sangat-sangat berubah dari hari ini? Yang hari ini ada, di era itu nggak ada. Imajinasi gue melihat psikologis manusia di masa itu bakal terbebas dari kecemasan akan kelangsungan hidup dan rasa terisolasi. Rasa takut akan kematian bisa jadi bertransformasi menjadi pemahaman yang lebih dalam tentang siklus kehidupan, dan ego diri akan melebur menjadi bagian dari kesadaran kolektif yang lebih luas. Persaingan dan konflik yang sering terjadi hari ini akan digantikan oleh kolaborasi yang tulus dan empati yang mendalam, sehingga kedamaian batin menjadi kondisi alami manusia. Jadi itu semua kemungkinan terjadi di 50 tahun ke depan kali ya, kira-kira gitu ya. Bisa dibilang begitu.
Dalam imajinasi gue, 50 tahun ke depan adalah waktu yang tepat untuk melihat perubahan mendalam dan harmoni semesta itu terwujud sepenuhnya. Oke, thank you. Sama-sama, jangan ragu kalau ingin berimajinasi atau berdiskusi lagi tentang topik lain kapan saja.